Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak kelas 5 hebat, ketemu lagi dengan Bu Ulfa. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Di pecahan desimal ini kita akan belajar perkalian dan pembagian ya. Sebelum kita belajar, silahkan anak-anak hebat bisa mengambil posisi duduk yang nyaman, kemudian penerangan yang cukup, supaya kita belajar dengan fokus. Oke, selanjutnya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Kemudian, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Tetapi kita fokus pada indikator, yaitu melakukan perkalian desimal dan melakukan pembagian desimal. Setelah kita belajar hari ini, Bu Ulfa mengharapkan kalian akan dapat yang pertama adalah dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, kalian akan dapat melakukan perkalian desimal dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, kalian akan dapat melakukan pembagian desimal dengan percaya diri. Nah, teman-teman, Bu Guru di sini ada 4 buah jeruk. Siti membeli jeruk 4 buah. Berat setiap buah jeruknya, setiap satu butirnya adalah 0,125 kg. Berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Nah, teman-teman, di sini berat setiap jeruk masing-masing adalah 0,125 kg. Dan jumlah jeruknya ada 4. Bagaimana jika ditulis dalam kalimat matematika? Nah, berat keempat jeruk tersebut dapat dihitung dengan cara berikut. Yang pertama, karena masing-masing 0,125 dan jeruknya ada 4, maka dijumlahkan 4 kali. 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 atau 4 ini jumlah jeruknya ya teman-teman. 4 kali 0,125. Bagaimana? Teman-teman sudah ada gambaran tentang perkalian pecahan desimal? Kita lanjut ya. Berikutnya, kita akan mengenal jenis-jenis pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan desimal. Sebenarnya konsepnya sama-sama pecahan ya teman-teman. Nah, ciri-ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Teman-teman perhatikan ya contoh berikut. Nah, contoh pecahan desimal. Yang pertama, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Jadi 3/10 nilainya sama dengan 0,3. Nah, ini per 10. Jadi dinamakan pecahan per 10. Kemudian, bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Artinya 3/100 nilainya sama dengan 0,03. Kemudian bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Artinya 3/1000 nilainya sama dengan 0,003.
Yang pertama, kita akan belajar perkalian pecahan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, dan seterusnya. Jadi penambahannya ada di 0 ya teman-teman. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Dan yang kedua, mengalihkan langsung dengan cara susun. Kita akan masuk ke contoh ya teman-teman. Cara pertama yaitu perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Contoh, 0,5 kali 0,25 sama dengan berapa? Nah, penyelesaiannya begini teman-teman. 0,5 kali 0,25. Jika kita ubah menjadi pecahan, 0,5 menjadi 5/10. Kenapa 5/10? Teman-teman perhatikan. 0,5 angka di belakang koma hanya satu angka. Maka per 10, karena 10 mempunyai 0,1. 0,5 belakang koma satu angka, 10, nolnya 1, sama-sama 1. Kali 0,25 akan menjadi 25/100. Kenapa per 100 teman-teman? Karena 0,25 belakang koma ada dua angka, maka 100 nolnya ada 2. 100 sama dengan. Nah teman-teman, kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. 5 kali 25, 125. 10 kali 100 sama dengan 1000. 125/1000. Sama dengan, kita sekarang ubah menjadi pecahan desimal kembali. Nah, karena 1000 memiliki 3 nol, maka di belakang koma ada 3 angka. 0,125. Berikutnya, perkalian desimal dengan perkalian biasa. Jadi teman-teman bisa langsung mengalihkan ya. Contoh, 0,5 kali 0,25 sama dengan, penyelesaiannya teman-teman, 0,25 dikali susun 0,5, atau jika teman-teman bisa tidak perlu disusun ya, ini hanya mempermudah, jadi disusun. Nah, kita kalikan susun. 5 kali 5, 5 kali 2, 5 kali 0 menjadi 0, 125. 0 kali 5, 0 kali 2, 0 kali 0. 0. Kita jumlahkan menjadi 0,125. Komanya turun teman-teman. Jika dalam perkalian, angka belakang koma, di sini belakang koma 1, di sini belakang koma 2. 0,5 belakang koma 1, 0,25 belakang koma 2. Belakang komanya kita tambahkan ya teman-teman. Ini 1, ini 2, maka menjadi 3. Maka jawabannya 0,125. Belakang komanya ada 3. 1, 2, 3. Nah, perhatikan teman-teman. 0,25 belakang komanya ada 2 angka. 0,5 belakang komanya 1 angka. Maka jawabannya pasti belakang komanya 3 angka. Bagaimana teman-teman? Paham ya?
Dalam perkalian desimal, angka belakang koma ditambahkan ya teman-teman. Yang kedua, kita akan belajar pembagian pecahan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian pembagian desimal dapat dilakukan dengan dua cara ya teman-teman. Caranya sama dengan yang perkalian. Yang pertama adalah mengubah bentuk desimal menjadi pecahan, dan yang kedua membagikan langsung dengan cara susun. Kita langsung masuk contoh. Pembagian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Contoh, 0,4 bagi 0,25 sama dengan penyelesaiannya. Nah, kita akan mengubah menjadi bentuk pecahan. 0,4 akan menjadi pecahan 4/10. Belakang koma 1 berarti per 10. Bagi 0,25 akan menjadi 25/100 karena belakang koma ada 2/100. Sama dengan. Nah, teman-teman, dalam pembagian pecahan, jika ada tanda bagi, maka 4/10 tanda bagi jadi kali ya teman-teman. Ingat, tanda bagi berubah jadi kali. Kemudian angka yang belakang dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Bagi dijadi kali, kemudian dibalik. Sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 100, 10 kali 25. 400/250. Sama dengan 400 dibagi 250, 1, sisa 150/250. Sama dengan, nah, kita akan mengubahnya menjadi per 1000 teman-teman, supaya lebih mudah dijadikan pecahan desimal. 250 untuk jadi per 1000 maka dikali 4. 150 juga dikali 4 ya, supaya sama dengan penyebutnya. Sama dengan 1, 150 kali 4, 600, 250 kali 4, 1000. 1, 600/1000. Sama dengan, nah, coret 2 angka 0, coret 2 angka 0, maka menjadi 1, 6/10. Jika dijadikan pecahan desimal menjadi 1,6. Kita akan ke soal berikutnya. Pembagian desimal dengan cara susun. Contoh, 0,400 bagi 0,25 sama dengan penyelesaian. Dalam menyusun pembagian, komanya kita hilangkan dulu ya teman-teman. 400 dibagi 25. Cara ini disebut pembagian dengan cara porogapit. 400 dibagi 25. Kita ambil dua angka pertama yaitu 40. 40 dibagi 25 adalah 1. 1 kali 25, 25. Kita kurangi. 40 kurangi 25, 15, 0 turun. 150 bagi 25 adalah 6. 6 kali 25, 150. Kita kurangi, sudah habis 0. Nah, karena dalam pembagian desimal, kalau perkalian tadi belakang komanya ditambahkan, kalau pembagian justru dikurangi. Belakang koma ini adalah 3.
3. 0,25 belakang komanya ada 2. 3 kurangi 2 adalah 1. Maka jawabannya 1,6 belakang koma 1. Nah, perhatikan. 0,400 belakang koma 3 angka. 0,25 belakang koma 2 angka. 1,6 belakang koma 1 angka. 3 kurangi 2 sama dengan 1. Hasilnya 1,6. Kita simpulkan yuk teman-teman. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Perkalian pecahan desimal bisa dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengubah ke dalam bentuk pecahan. Kemudian yang kedua adalah dengan perkalian biasa atau susun. Posisi koma dalam hasil perkalian adalah dengan menambahkan jumlah angka setelah koma. Ingat ya, jika perkalian belakang komanya kita jumlahkan. Kemudian pembagian pecahan desimal bisa dilakukan dengan cara mengubah ke dalam bentuk pecahan. Kemudian ingat, dalam pembagian pecahan adalah kebalikan dari perkalian. Kemudian yang kedua adalah dengan pembagian biasa atau susun yang kita sebut dengan porogapit. Posisi koma dalam hasil pembagian adalah dengan mengurangi jumlah angka setelah koma. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan semangat. Semoga kalian bisa menyelesaikan latihan soal yang akan Ibu. Insya Allah ilmu yang telah kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Tetap semangat ya. Untuk menyimak video pembelajaran lainnya, kalian bisa melihat di channel YouTube Maria Ulfa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.